Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Di sini sebenarnya hari ini kita itu mau membahas tentang pasar input. Pasar input yang terjadi di di perekonomian. Nah, pengantar dulu kali ya. Jadi pasar input yang kita pahami kan utamanya ada dua ya, kapital sama labor ya. Nah, kapital sama labor ini gimana sih cara Islam itu memandang, bagaimana sih cara Islam itu memberikan pendapatannya biar pendapatannya itu secara adil diberikan kepada orang tenaga kerja yang dimiliki. Terus gimana caranya biar kapital yang kita miliki itu halal, jadi kita nggak memakai bunga gitu kapitalnya. Nah, itu yang mau kita bahas kali ini. Dan dampaknya apa ketika kita nggak memakai kapital yang berbasis bunga dengan tidak berbasis bunga. Nah, itu yang kita bahas. Nah, ini soal pertama, ini tentang perusahaan, di mana diketahui fungsi produksinya adalah key. Fungsi dari faktor inputnya itu capital sama labor. Total cost-nya ini adalah fixed cost ditambah variable cost. Pertanyaan pertama, dengan asumsi perusahaan memaksimalkan keuntungan, tentukan tingkat upahnya. Nah, gimana cara menentukan tingkat upahnya dari tenaga kerja? Jadi kalau kita lihat unsur biaya yang terjadi pada perusahaan di variable cost itu ketika kita jembrengkan variable cost-nya ini kan faktor inputnya K sama L. Nah, K sama L ini masing-masing memiliki kayak semacam harga, kayak bagaikan harga gitu. Nah, harganya L itu adalah gaji, harganya capital itu adalah rent, atau biasa kalau di ekonomi konven kita kenal bunga. Nah, di sini total cost-nya ya sama dengan fixed cost tambah ini, kemudian untuk mencari profitnya itu TR dikurangi TC sama. Nah, kemudian dari sini TR-nya kan P kali Q, ya seperti biasa lah, TR-nya P kali Q. Nah, terus kemudian dikurangi ini total cost-nya. Total cost-nya ini VC ditambah WL tambah RL, RK. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan P-nya, kemudian P-nya ini diturunkan. Diturunkan terhadap apa? Diturunkan terhadap labor. Jadi setelah kita mendapatkan P, ini kan pertanyaannya kan kita mau mencari berapa gaji yang diperoleh oleh tenaga kerja ketika si perusahaan ini memiliki pendapatan yang maksimum. Nah, jadi makanya P-nya ini diturunkan terhadap L sehingga memperoleh W, dan P ini dikalikan MPL, W ini P-nya ini dibalik bisa W-nya. Nah, P dikalikan MPL itu biasa disebut dengan RPL atau biasa disebut dengan wage. Ini adalah gajinya. Jadi gaji itu adalah fungsi dari harga produknya dikalikan MPL-nya. MPL adalah marginal productivity labor. Jadi gajinya itu tergantung sama harganya sama produktivitas si labornya itu. Nah, itu yang terjadi di ekonomi konvensional. Nah, makanya di sini artinya perusahaan akan membayar upah seseorang pekerja sesuai dengan nilai kontribusinya pada pendapatan perusahaan. Nah, terus ini nomor 1 ya. Nomor 1 itu jawabnya seperti itu. Kemudian nomor 1B. Ini 1A. Pada realitasnya, penentuan tingkat upah tidak serta-merta seperti itu. Jadi itu ternyata tidak tergantung sama produktivitas sama harga yang ada di sekarang ini, maksudnya yang berlaku di masyarakat sekarang. Ternyata ada faktor lain. Nah, ini pada atasnya penentuan tingkat upah tidak serta-merta seperti itu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan itu? Jelaskan. Nah, di sini jawabannya setuju ya, karena di dunia nyata itu ya kita tahu sendirilah faktor untuk menentukan berapa gajinya si tenaga kerja itu
sangat bergantung sama banyak faktor. Nah, salah satunya ada collective bargaining. Jadi kemampuan si tenaga kerja menawarkan berapa gaji yang cocok untuk dia ketika dia bekerja di situ. Nah, itu juga. Nah, biasanya collective bargaining ini dilakukan oleh serikat pekerja. Jadi dia berkumpul di serikat pekerja dan serikat pekerja ini menuntut hak untuk tenaga kerja berapa gaji yang yang cocok untuk mereka. Nah, terus ada social convention, ada minimum wage legislation. Nah, ini biasanya serikat pekerja ini dia menuntut upah minimum atau disebut dengan UMR. Nah, terus di sini tadi udah dijelasin, terus kesempatan sosial adalah ini, social convention ini adalah ketika tingkat upahnya ditentukan dari kebiasaan norma sosial di masyarakat. Misal kayak misal nih gajinya mungkin OB di DKI itu biasanya sekitar X gitu, X rupiah. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya rumah tangga yang menginginkan tenaga kerja pembantu ya nanti kurang lebih ya gajinya segitu. Nah, kalau misal pekerjaannya bagus, biasanya ditambah. Nah, itu nilai-nilai seperti itu yang mau kita bahas ya. Apa yang faktor yang menentukan orang ini mau memberikan tambahan kepada tenaga kerja dan tenaga kerja itu mau bekerja lebih kepada tuannya gitu. Nah, itu yang mau kita bahas. Nah, terus 1C. Apa kritik utama di ilmu ekonomi Islam terhadap penentuan tingkat upah tersebut? Bagaimana seharusnya penentuan tingkat upah dalam Islam? Nah, jadi kalau kita cenderung penentuan upahnya itu tergantung sama produktivitas kita, sama kondisi ekonomi atau harga-harga yang ada di masyarakat, itu akan bermasalah pada gimana apabila seseorang itu beda generasi gitu ya. Maksudnya gini, ada generasi millennials, ada generasi kolonials gitu ya. Nah, generasi millennials itu mengutamakan teknologi, menambah teknologi sehingga produktivitasnya dia itu naik. Sedangkan kolonials itu nggak make teknologi. Nah, akibatnya apa? Itu nggak adil kan, padahal secara senioritas itu tenaga kerja milenials itu mungkin dia mencurahkan waktunya untuk bekerja itu lebih sedikit daripada kolonials, karena kolonial kan tanpa teknologi ya. Nah, kayak gitu, padahal kebutuhan ya dilakukan oleh maksudnya kebutuhan keluarga oleh orang kolonial sama orang millennials itu kan lebih banyak orang kolonial kan, karena mungkin tanggungan keluarganya itu banyak sama mereka, sedangkan millennials mungkin sedikit ya. Nah, kayak gitu. Itu kan dari sisi kalau ditinjau dari kehidupan keluarganya dia itu ya kita nggak humanity, nggak menempatkan tenaga kerja ke humanity. Nah, kalau kita memakai konsep tadi produktivitas itu akan berdampak pada jumlah gaji yang dia terima. Nah, di sini ada lain. Pertama, MPT itu marginal productivity ini tidak dapat dijelaskan adanya diskriminasi jenis kelamin. Nah, tadi jenis kelamin, terus ras, kelas sosial, usia tadi, generasi, terus tidak menggambarkan fenomena dunia nyata. Kayak collective bargaining yang dilakukan oleh serikat pekerja itu nggak tercapture di gaji yang dia peroleh. Oh iya, satu lagi nih. Ilmu ini itu kalau kalian ingin mendalami itu sangat direkomendasikan untuk mengambil ekonomi sumber daya manusia, ESDMK. Nah, itu nanti kalian belajar di mikronya itu behavior orang itu masuk ke tenaga kerja itu gimana, apa yang mempengaruhi dia masuk tenaga kerja, sama apa yang mempengaruhi dia keluar bekerja. Saya pernah ngambil matkul itu, terus di situ tuh saya hubungkan sama teori ekonomi Islam kan. Jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu masuk serikat pekerja atau enggak? Salah satunya adalah religiositas ternyata. Nah, nanti kita bahas di akhir-akhir aja. Nah, kedua ini MPT itu seharusnya
ini marginnya productivity ya. Seharusnya produsen untuk menjadikan sebuah entitas profit maximization. Jadi padahal pada kenyataannya ada saja produsen yang tidak menjadikan profit sebagai tujuan utama. Kayak tadi mungkin dia tujuan utamanya itu bukan profit, mungkin kemaslahatan atau mungkin sosial entrepreneur. Jadi fokus utamanya dia tuh nggak hanya profit itu hanya ya bonus lah, atau mungkin dia udah melebihi dari profit lah. Nah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, itu MPT itu tidak memiliki hubungan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh produsen. Jadi kalau secara rasional ya, kalau kalian sebagai produsen, seringkali kita ngasih gaji ke pekerja kita, ya kita nggak memperhatikan profit kita gitu loh. Gaji ya udah gitu. Soalnya dalam sistem pemikiran orang konvensional kan tidak mengharapkan orang ini berdonasi, tidak mengharapkan orang memikirkan orang lain. Itu enggak. Nah, jadi ya udah produsen ini ketika memperoleh keuntungan tinggi ya dia nggak mau share kepada tenaga kerjanya. Terus pada dunia kenyataan ternyata MPT ini hanya berguna pada employment theory. Jadi ia hanya digunakan sebagai guideline untuk menentukan employment, tetapi bukan sebagai penentu tingkat upah. Jadi penentu tingkat upah itu kalau didasari dengan hanya MPL dan juga harga itu sangat beresiko ya. Pada kehidupan nyata itu hanya dijadikan sebagai employment theory aja. Jadi kayak jadi dia tuh ya keputusan dia bekerja atau enggak itu berdasarkan pada produktivitasnya dia ya, maksudnya dia dipecat atau enggak itu produktivitasnya dia. Nah tapi secara kita memerhatikan orangnya atau pekerjanya itu tidak di-capture di teori ini. Jadi humanity-nya itu enggak ter-capture di teori ini, di teori produktivitas MPL ini. Nah makanya ini kritikan yang ada di ekonomi Islam. Nah itu yang membuat tenaga kerja ada kedoliman gitu loh antara orang yang penguasa sama bawahan gitu. Bukan ada ya, tapi rentan terjadi kedoliman gitu. Kalau kita tetap menggunakan konsep itu. Nah, terus mengapa kita harus mempelajari pasar input? Apa sih pentingnya pasar input ini dalam ekonomi Islam ini? Nah, jadi pasar input itu topik krusial ya. Topik krusial itu kenapa ini menjadi topik krusial? Jadi kalau kalian udah ngambil perekonomian Indonesia nggak? Belum ya? Belum. Nah, jadi kalau dilihat sebuah negara, salah satu negara maju, negara itu maju atau enggak, itu awalnya dia adalah perekonomiannya itu berbasis pertanian. Kemudian setelah pertanian dia masuk ke basisnya itu adalah industri. Nah, industri ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk menjadi negara maju. Nah, kalau misal dia industri aja udah kalah ya, maksudnya tenaga kerjanya itu nggak sejahtera dan lain-lain kayak gitu ya, tidak diperhatikan dan lain-lain. Ya, ketika dia meloncat ke negara maju, ya pasti orang-orangnya, akhlaknya yang diperoleh dari negara itu ya nggak tahu, maksudnya karena dia kurang sejahtera gitu loh. Nah, dan memperoleh kontribusi untuk menjadi negara maju ketika kita memperhatikan tenaga kerja kita ya itu sangat kuat gitu, soalnya ya sustainability dari tenaga kerja kita terjaga gitu. Nah ini topik krusial ya. Jadi berapa besar input dalam faktor produksi ini yang dimiliki, ini tadi secara makro, nah ini secara mikro. Jadi berapa besar input dan faktor produksi yang dimiliki seseorang itu juga berpengaruh berapa besar jasa yang diperolehnya. Terus kualitas dan kuantitas faktor produksi ini berhubungan dengan balas jasa. Ya tadi kayak kualitas SDM seorang yang rendah, ya implikasinya produktivitas seseorang juga rendah.
Terus rendahnya produktivitas ya implikasinya pada gajinya. Terus rendahnya gaji ya implikasinya pada kesejahteraannya dia. Kesejahteraannya dia itu berkurang. Nah, makanya sedikit modal yang dimiliki juga berimplikasi pada rendahnya balas jasa yang dimiliki. Nah, ini untuk pembahasan kapital. Nah, ini soal nomor 1D. Ini sebuah jurnal ya. Jadi sebenarnya jurnal tentang pricing ya. Pricing faktor input itu udah dijelaskan oleh Sadek ini. Beliau itu salah satu guru besar di IUM. Nah, ini beliau bilang kalau faktor pricing itu ditentukan sama distribusi income fungsionalnya yang ada di masyarakat. Jadi kalau kalau economic growth ini kan bisa menurunkan poverty. Ini sebenarnya suruh ngejelasin kalian mengapa beliau itu memiliki berargumen seperti itu. Terus kemudian menurut teori faktor yang akan menentukan harga itu adalah disesuaikan dengan marginal productivity. Nah, di sini nanti ada faktor value yang masuk ke dalam penentuan harganya. Maksudnya penentuan gajinya tenaga kerja sama penentuan kapitalnya. Nah, ini intinya itu ya ini sangat penting gitu loh. Jadi faktor input di sebuah perekonomian itu sangat penting. Makanya harus kita perhatikan dan kita harus bahas di ekonomi Islam. Nah, ini urgensi yang diungkapkan oleh Sadek tahun 1989. Nah, ini kalau kita melihat data-data yang ada di Indonesia ya. Jadi sebagian besar penduduk Indonesia ini ya yang dia itu pekerjanya tamatan SD, dia memiliki sebanyak 72% itu dia memiliki upah di bawah UMR, di bawah UMP loh. Jadi semakin dia punya pendidikan yang di bawah, makin dia kualitasnya pendidikannya itu rendah, ya semakin dia memiliki UMP itu di bawah dari UMP ya, semakin dia memiliki gaji di bawah UMP itu semakin besar. Jadi gitu. Jadi pendidikan sangat menentukan berapa nilai gaji dia terhindar dari gaji di bawah UMP atau enggak. Nah, itu sangat ironis ya, maksudnya ini lulusan SD itu aja banyak banget, ada 72%. Hanya berapa persen ini yang pencilan. Jadi ada sekitaran 20-an persen lah, 28-an% itu yang dia mungkin dia lulusan SD tapi memiliki gaji yang tinggi. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Nah, terus ternyata ketika kita mau membahas kapital dan ternyata di Indonesia itu ada istilah namanya petani gurem sama petani yang besar. Petani gurem itu apa? Petani yang dia punya skala ketika dia bertani itu kecil. Nah, itu petani gurem. Nah, ini ketika dia punya skala kecil ya, kurang dari 0,5 hektar, itu kecil banget kan. Nah, ini sebesar 58%. Petani guremnya itu gede banget, banyak banget di Indonesia. Sedangkan petani yang memiliki lahannya itu lebih dari 5 hektar, itu hanya 1,7%. Jadi, kebanyakan para petani itu adalah petani gurem. Dan ini sangat timpang banget gitu. Jadi dari kapital, dari salah satu sektor ya, ini sektor pertanian aja ya, itu udah timpang gitu loh. Nah, ketika konsep faktor inputnya tadi menurut ekonomi konvensional itu tetap dijalankan, ya ketimpangan ini tidak terhindarkan gitu. Nah, makanya ini sangat urgent ya ketika kita mau membahas betapa pentingnya faktor input yang ada di perekonomian Islam. Nah, ini tujuan normatifnya yaitu untuk memberikan sebenarnya sistem perbankan basis bunga ini kan biasanya memberikan dampak buruk ya dalam mencapai tujuan normatif perekonomian. Nah, ini ada kriteria utama penyaluran kredit perbankan bunga. Oh ya, ini salah satu
permasalahan kenapa kita harus di ekonomi Islam itu harus membahas faktor input ya. Nah, salah satunya kan kita ada larangan bunga ya, ada larangan bunga. Nah, larangan bunga itu berdampak ke apa ya? Ke perekonomian itu sangat signifikan gitu loh. Kenapa kita sangat signifikan ya? Ini kalau kita tinjau ke dalam pasar input itu sangat signifikan dampaknya gitu. Ketika kita tidak memakai bunga sama memakai bunga, perekonomian memakai bunga sama tidak memakai bunga. Nah ini ya kita tahu sendiri lah, bunga itu memberikan dampak buruk ke perekonomian. Nah, terus dia punya kriteria utama kredit perbankan bunga adalah kemampuan meminjam untuk menjamin pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Penggunaan akhir dari kredit tidak terlalu mendapatkan perhatian. Terus dalam sistem seperti ini kredit akan mengalir ke orang-orang kaya aja. Jadi kalau kalian lihat ya, ekonomi yang basis bunga, dia sebagian besar apa? Risk sharing atau transfer risk. Bedanya gini, risk sharing itu dia berbagi resiko, atau dia ya udah, gue gak mau tahu, gue berbagi resiko ke kalian gitu. Nah, kalau kita memakai sistem perbankan yang berbasis bunga, ya kebanyakan adalah apa tadi? Dia transfer risk. Ya udah resikonya ditransfer ke orang kreditor, ke itu, entah kalian itu gak bisa bayar atau enggak. Ya itu tergantung sama kalian. Gue gak mau tahu, gue harus dapat bunganya gitu. Nah itu yang terjadi di perekonomian berbasis bunga. Nah itu yang akan menjadikan ketika terjadi shock ekonomi seperti sekarang ya, masa-masa pandemik ini ya, masa-masa pandemik seperti ini, ketika ada banyak sekali orang kreditor itu gagal bayar. Nah apa yang terjadi di sini? Dari orang-orang yang dia nggak mau transfer risk, ya udah dia tambahin denda, dia tambahin semacam ya udah dia terusin kayak semacam, kalau ini tanpa ada kebijakan pemerintah ya, kalau sekarang kan ada kebijakan pemerintah restrukturisasi kan, di restrukturisasi kredit kan, jadi mungkin diperpanjang kreditnya atau dikasih kredit yang mungkin bayarnya itu lebih kecil gitu installmentnya. Nah tapi kalau ini tanpa ada campur tangan pemerintah, ini kacau banget. Lihat aja negara-negara kayak Amerika itu sekarang kan kacau banget kan tentang ekonominya ya, karena basis utamanya dia adalah utang. Basis utama bukan transfer resiko, bukan bagi hasil. Nah ini perbedaannya di mana sih? Jadi gini, ini tadi ya dampaknya tadi ya, dia antara risk sharing sama transfer risk. Risk sharing itu tadi berbagi risiko kepada ini contohnya seperti yang terjadi di mudorobah atau musyarakah, itu risk sharing PLS. Nah kalau bunga itu transfer risiko, dia nggak mau tahu, ya udah risikonya gue transfer ke orang-orang, ke kreditor. Nah ini akan berdampak ke kesenjangan pendapatan. Nah kenapa kok bisa begitu ya? Jadi gini, kalau kita memakai basis bunga, ini nggak cocok ya, betapa nggak relevannya, betapa nggak jeleknya bunga terhadap usaha-usaha masyarakat, betapa nggak kompatibelnya ya, itu bukan kompatibel ya, kayak semacam cocoknya lah, tidak cocoknya bunga terhadap usaha ya. Jadi gini, revenue di usaha itu naik turun terus kan. Nah tapi bunga itu fix terus, dia kalaupun dia naik ya dia harus bayar segini revenue-nya dia. Kalaupun dia turun kayak sekarang nih, masa-masa pandemik nih, ya nggak mau tahu, rentenir tetap aja ngoyak terus. Ini kalau tanpa ada itu ya, tanpa ada mungkin bantuan dari pemerintah dan lain-lain. Kayak sekarang kan mungkin ada kayak bantuan pemerintah, ada restrukturisasi kredit kayak gitu kan. Nah tapi di kampung-kampung juga banyak rentenir yang tetap
minta uangnya sampai ke titik sini. Meskipun dia return usahanya dia itu turun drastis, bahkan bisa dia gulung tikar gitu. Nah, bahkan aset-asetnya dia bisa mungkin disita, diapa-apain. Itu betapa tidak cocoknya ya sistem bunga terhadap pekerja. Nah, ini kalau kita memakai siklus PLS ya. Nah, ini PLS. PLS itu ya ketika returnnya turun ya nanti bayar ke banknya juga turun. Si banknya itu juga harus mau menanggung resiko kegagalannya kayak sekarang pandemi ya udah kalau misal si penjualnya itu rugi ya udah si banknya juga harus menerima kerugian. Nah kayak gitu dia harus transfer risk sharing lah, dia harus saling sharing risiko. Nah ini sangat itu kan cocok kan bagi pola yang ada di yang ada di usaha kan, usaha UMKM atau usaha lain-lainnya. Nah ini di sistem menggunakan bagi hasil. Nah ini 1E. Apa saja faktor produksi dalam pandangan Islam dan bagaimana bentuk balas jasanya? Nah ini ada 2 sifat yang terjadi pada pasar input. Nah ini sifatnya apa? Itu sifat pertama itu faktor input. Yang kedua adalah konsum input. Faktor input ini input yang tidak habis dalam proses produksi. Ya kayak misal gedung kayak gitu. Nah terus kendaraan. Nah kayak gitu kan nggak habis ketika proses produksi. Nah ada yang konsum input. Ini kayak variabel input ya. Dia bisa berubah, dia bisa berkurang ketika dia menjalankan produksinya. Nah di sini konsep ini sangat penting. Ketika memahami faktor-faktor input yang ada di ekonomi Islam. Jadi kita bagi menjadi 2. Higher factor production sama entrepreneur factor production. Higher factor production atau biasa namanya HFP. Ini kayak ibarat ya kalian ngasih upah ke tenaga kerja. Dia ya fix gitu, segitu aja gitu. Jadi dia tuh nggak ada floating gaji gitu, nggak ada. Dia fix segitu ya segitu aja meskipun tenaga kerjanya meskipun perekonomian lagi jelek atau meskipun perekonomian lagi baik. Nah kalau entrepreneur ini dimungkinkan ya seorang pekerja itu bisa memperoleh laba tambahan. Nah ketika dia memiliki mungkin banyak skill entrepreneur, ketika dia ingin mengembangkan usaha, nah dia akan mendapatkan bonus. Nah ini disebut dengan entrepreneur factor production. Nah di konsep Islam, uang itu nggak boleh sifatnya higher factor of production. Dia nggak boleh fix ketika kita memakai uang, ya udah kita nggak boleh seperti sifatnya bunga. Jadi sifatnya bunga tadi dia fix terus. Dia kalau kita memakai jasanya bunganya itu, ya udah kita harus membayar segitu terus. Mengapa demikian? Itu kalau di fikih kan ya karena uang itu bukan sebagai aset ya. Uang itu sebagai nilai tukar kan, atau biasa disebut dengan barang apa namanya? Barang apa kalau di fikih? Kayak garam, bunga, kayak garam, terus emas dan lain-lain itu loh. Ribawi. Nah, barang ribawi, benar sekali. Nah, uang itu barang ribawi gitu. Nah, terus makanya dia nggak boleh konsep higher factor of production. Dia nggak boleh fix ketika ada returnnya. Nah, terus namun dapat bertindak sebagai entrepreneur. Nah, dia bisa sebagai entrepreneur kayak konsepnya PLS gitu. Kalau dia lagi turun, ya udah returnnya berarti turun. Kalau dia lagi naik, ya udah returnnya berarti nanti naik. Nah, terus di tenaga kerja itu bisa memilih HFP, bisa memilih juga EFP. Jadi kalau di sektor keuangan ya dia harus HFP, nggak boleh EFP. Kalau di sektor tenaga kerja dia boleh dua-duanya. Nah bedanya apa sih sebenarnya di ujroh sama laba? Ujroh itu fix ya. Nah ini ujroh itu fix kayak bunga. Cuman di sini ujroh itu merujuk ke barangnya dia. Jadi ada barang yang diujrohkan dia. Nah terus sedangkan laba ya udah ini adalah realisasi dari bisnisnya dia. Terus di dalam laba itu dia mengandung unsur resiko.
Nah, makanya dia berhak untuk mendapatkan labanya itu. Dan kalau kalian lihat ya, jadi ini yang dijadikan sebagai pembeda ya antara laba dengan bunga ya. Jadi kalau bunga, apapun barangnya, apapun produknya yang kalian jual, ya udah dia fix segitu, misal dia 12% ya, 12% di semua barang. Jadi dia nggak adil. Nah, kalau laba, ya setiap barang yang kita temukan itu beda-beda labanya. Bisa jadi labanya emas itu beda dengan labanya kita ngejual laptop. Atau labanya kita menjual tempe atau tahu atau gorengan. Nah, gorengan labanya berapa dikit kan. Nah, tempe atau emas kan gede. Terus apa laptop kan juga gede. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu bergantung pada barangnya. Itu yang membuat laba itu beda sama bunga. Laba biasanya kan ada di murabah, terus ujroh ini biasanya ada di barang-barang. Oke, nah ini soal 1E ya. Dengan demikian HFP hanya menerima ujroh dan tidak menanggung risiko. Nah, dia hanya menerima ujroh aja, tadi udah jelas ya. EFP ini hanya dapat mengklaim laba dengan cara menanggung risiko. Pokoknya ada konsep itulah, apa namanya, kaidah fikih yang ketika kita mau menerima apa laba, ya kita harus menanggung risiko. Apa sih itu? Kayak bidoman gitu lah, aku lupa. Terus Islam ini memisahkan ya, membedakan antara financial capital sama physical capital. Dalam ekonomi konvensional hanya mengenalkan capital interest rate sebagai harga dan capital, baik money atau financial capital maupun physical capital. Dalam Islam ini, financial capital itu dilarang menerima fixed predetermined. Jadi nggak boleh financial capital itu dia returnnya fix dan dia nggak mau tahu, nggak ada transfer resiko tadi lah. Kuncinya itu transfer resiko sama sharing resiko. Itu yang kalian tekening. Itu yang akan kalian pelajari terus ketika kalian mempelajari di Ekila. Konsep itu yang kalian harus pegang. Nanti transfer risk nanti itu didasarkan pada debt financing. Jadi kalau kalian ngasih pembiayaan itu berbasis hutang. Nah, itu adalah apa namanya tadi transfer risk. Nah, tapi kalau equity financing atau apa ya kayak murabahah. Nah, itu biasa disebut dengan tadi entrepreneur. Jadi dia tergantung sama situasi. Dia adalah sharing risiko. Nah, itu konsep itu harus kalian pahami, maksudnya kalian benar-benar pahami ya. Nanti soalnya ke bawah terus di matkul apapun di keuangan Islam. Nah, ini kesimpulannya di faktor input ini ada labor sama capital. Di labor ini ada konsep hired labor, ada entrepreneur labor. Hired labor ya udah kinerjanya segitu-gitu aja dan dia dapat fixed rate wage. Dia dapat gaji yang tetap. Nah, sedangkan kalau entrepreneur labornya ini dimungkinkan untuk memperoleh tambahan. Jadi makanya dia akan bisa memperoleh proporsional ya. Maksudnya rate dari profitnya dia, gajinya dia itu sesuai sama kinerjanya dia. Nah, terus capital ini ada fisikal, ada finansial. Kalau fisikal ini dia boleh fix rate. Nah, kalau finansial dia nggak boleh fix. Di ekonomi Islam dia harus proporsional rate untuk profit. Nah, ini 1F. Ini berkaitan sama tenaga kerja. Nah, ini salah satu poin agenda Sustainable Development Goals itu adalah decent work and economic growth. Jadi kerjanya layak dan juga terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu kerja layak? Jelaskan kondisi yang layak di Indonesia. Bagaimana Islam memandangnya. Nah, ini pengertiannya layak menurut Richard ya. Ini dia harus tercipta peluang kerja bagi semua orang. Terus harus memiliki pekerjaan secara bebas dan tidak dipaksakan dari bentuk-bentuk pekerjaan. Terus dia harus produktif. Terus perlakuan dan kesempatan yang adil. Nah, ini nggak adil. Dia harus adil. Akses ke pekerjaan dan kemampuan untuk mencapai keseimbangan pekerja dan kehidupan keluarga. Nah, ini harus humanitis ya. Jadi antara atasan ke bawahan itu harus humanitis. Terus yang
nomor 6 ini perlindungan finansial. Ya harus ada jaminan hari tua, mungkin jaminan ketenaga kerjaan kayak gitu. Jaminan sosial dan lain-lain. Terus yang ketujuh ini pekerjaan yang bermartabat mensyaratkan bahwa pekerjaannya harus diperlakukan dengan hormat di tempat bekerja. Ini harus humanitis dan dapat menyuarakan keprihatinan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini sebenarnya udah Islami ya. Nah, cuman di sini nanti ada ini di pasal 27 juga dijelaskan ya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Nah, ini menurut hadis juga demikian. Jadi budak adalah para pembantu dan saudaramu yang dijadikan Allah berada di bawah penguasaanmu. Maka siapa saja di antara saudaramu yang berada di bawah kekuasaan, berilah ia makanan seperti yang kamu makan, serta berilah ia pakaian seperti yang kamu pakai. Tuh sampai segitunya. Dan jangan sekali-kali diberi karena mereka tugas dan beban yang tidak bisa mereka lakukan. Dan bila diberikan tugas yang agak berat, bantulah mereka sehingga mereka merasa tenang untuk melakukannya. Nah, itu nilai dalam Islam ya, sampai segitunya. Maksudnya ketika kita memberikan keringanan ya, kita memberikan bantuan kepada bawahan kita supaya lebih produktif. Nah, itu termasuk ibadah gitu. Terus dari sisi tenaga kerjanya juga gitu. Ketika dia mampu memberikan kesenangan kepada atasannya, ya itu juga dimasukkan ke ibadah gitu. Jadi keduanya itu ya bernilai ibadah kalau di dalam Islam. Di ibadah itu nggak hanya mahdoh, tapi ada ghair mahdoh. Nah, mungkin ketika kita masuk ke dunia tenaga kerja, level ibadah kita naik. Dari semula itu ibadahnya ya kuliah aja, terus ibadah mahdoh. Nah, sekarang naik ke tenaga kerja itu. Nah, terus kalau kita melihat kondisinya ada di Indonesia, nah ini profilnya di sini ada banyak ya tenaga kerja kita, ada banyak di kota maupun di desa. Nah, terus ini meski tingkat pengangguran terbuka Indonesia rendah, nah ini dan terus menurun sampai kisaran 7%. Pekerja tidak penuh adalah signifikan. Namun pekerja tidak penuh adalah signifikan. Nah, terus jumlah pengangguran kini itu gede banget, 7,7 juta. Persentasenya sih kecil tadi ya, nggak ada 10% ya, ini 9%-an lah. Nah, tapi kalau angkanya itu ada 7,7 juta ya. Nah, mayoritas dari pekerja tidak penuh itu 66%-nya adalah pekerja sektor informal. Nah, ini ya masalah yang ada di Indonesia ya. Ini kita mengidentifikasi pengangguran yang ada di Indonesia, tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ternyata ini ada scatter yang dilakukan oleh IDS, tim peneliti IDS. Nah, ini dia membuat hubungan antara jumlah pengangguran. Ini jumlah pengangguran. Sorry, ini tingkat pengangguran. Ini persentase berapa persen pengangguran yang ada di kabupaten ini. Dan juga jumlah angkatan kerja yang menganggur. Ini orangnya, berapa ribu orang yang orang yang tidak bekerja, orang yang menganggur. Dan ternyata kalau semakin ke kanan, ini kan semakin banyak nih, dan semakin ke atas juga semakin banyak ya. Dan ini ketika kita lihat di sini, orang terbanyak yang menganggur itu membentuk kantong gitu. Yaitu berada di daerah Jabodetabek. Jadi pusat pengangguran di Indonesia itu ada di daerah Jabodetabek. Dia membentuk kantong-kantong pengangguran nasional. Nah, itu temuan dari peneliti IDS ya. Jadi jumlah pengangguran di 20 daerah aglomerasi 3,4 juta. Lebih dari 44% angka nasional. Ini berada di Jabodetabek, mencapai 1,3 juta orang. Nah, ini ada di Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Kota Bekasi. Nah, terus di sini ya, ini apa ya, karena pengangguran ini kan sebenarnya ini sangat bergantung ya sama UMR ya. Kita lihat ya, UMR yang terjadi di Jabodetabek itu sangat tinggi banget.
ini yang salah satu faktor mengapa banyak terjadi pengangguran yang ada di daerah Jabodetabek. UMR yang ada di sini. Nah, makanya ini isu tenaga kerja itu sangat krusial ya di Indonesia, apalagi di daerah Jabodetabek. Itu sangat krusial banget. Dan kalau ini terus terjadi ya, tingkat pengangguran ini, tingkat upah ini bisa berdampak ke kesenjangan ekonomi. Soalnya ya tadi dia ada provinsi yang tingkat upahnya sangat tinggi seperti di Jabodetabek. Ada yang tingkat upahnya itu rendah gitu. Nah, itu kan sebenarnya nggak adil kan. Ketidakadilan itu yang tidak sesuai sama nilai Islaman. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus dititik dan ternyata ini ada temuan menarik juga. Temuannya itu gini. Jadi semakin tingkat pengangguran terbuka itu naik, ternyata pertumbuhan ekonominya juga naik. Jadi keduanya ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, PDRB-nya di Indonesia, ini punya korelasi positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Paling parahnya itu di daerah Jabodetabek. Ini biru ya. Daerah Jabodetabek ternyata garisnya, kalau ini kan garisnya agak melengkung dikit ya. Itu ya udah normal gitu. Dan kalau daerah Jabodetabek itu melengkungnya ke atas. Kayak kurva itu kayak kalau kita pelajari elastisitas itu ini sangat inelastis gitu loh di Jabodetabek. Sangat ironis sekali kan. Jadi garisnya itu kalau di Jabodetabek lurusnya ke atas. Kalau ini ke samping dikit gitu. Nah, ini sangat sangat anomali itu ya. Nah, ini di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung justru terjadi sebaliknya. Terlihat bahwa seiring bertumbuhnya ekonomi justru tingkat penganggurannya semakin menjadi-jadi. Nah, ini profil tenaga kerja di informal itu sebagian besar juga tidak memiliki jaminan kematian. Dia nggak memiliki jaminan kesehatan. Jadi tadi tuh kayak konsep SDGs. Kalau dipaksakan itu harus indikatornya itu harus dinilai di Indonesia. Ya, penilaian SDGs-nya di sektor work study itu nggak sesuai, kecil gitu. Nah, ini profil kerja layaknya juga sangat memprihatinkan. Nanti bisa dibaca-baca teman-teman semua. Ini artikel-artikel yang dimasukkan ideas ke teori ini. Ini cukup membantu ya, maksudnya biar kalian itu melek terhadap kondisi yang ada sekarang. Kalau memang ya faktor input itu sangat penting terhadap kesejahteraan mereka, terhadap menanggung hajat hidup manusia lah. Karena ini masalahnya itu tinggi juga gitu loh ketika kita mau membahas faktor inputnya. Nah, kita langsung ke soal nomor 2. Nah, diketahui bahwa sebuah perusahaan beroperasi pada pasar persaingan sempurna dengan tingkat harga itu 5. Kemudian, perhatikan tabel berikut. Ini kita disajikan tabel berapa jumlah tenaga kerja dan juga tabel kolom kuantitas, produktivitasnya dia. Kuantitas yang dihasilkan dari tenaga kerja itu ketika dia memperoleh tenaga kerja 0 berarti kuantitasnya 0, 1 itu 10 dan seterusnya. Terus pertanyaannya tentukan persamaan VMPL dan VAPL. Jadi gini, Pak Sadek tadi guru besar di IUM itu membuat permodelan untuk menentukan pricing yang sesuai sama Islami, pricing yang yang dia itu adil, gimana sih pricingnya. Nah, ternyata itu nggak hanya pada berpaku pada MPL tadi. Nah, cara menentukannya ya ini melalui VMPL dan juga VAPL. Nah, ini instrumen ini yang dipakai untuk menganalisis gimana caranya si tenaga kerja ini memperoleh wage yang adil. Dan si tenaga kerja juga kayak win-win solution gitu. Si perusahaan juga nggak merugi dan juga si tenaga kerja juga nggak terlalu dirugikan.
Nah, cara ngitungnya VMPL dan VAPL itu gimana? Ini kayak ibarat VMPL ini produktivitas tapi di Islami. VAPL ini kayak rata-rata dari kayak APL lah, tapi di Islami VAPL. Nah, ini cara ngitungnya. Awalnya kalian cari MPL-nya. MPL-nya ini selisihnya L dibagi selisihnya Q, sehingga kita memperoleh ini angka ini. Selisihnya itu 2 dikurangi 1 berarti 1, terus ini 10, berarti ini selisihnya 1, berarti ini 10 ya. Terus L dibagi Q, langsung aja dibagi. Nah, kemudian VMPL ini dikalikan terhadap MR. Nah, MR-nya pada kasus ini itu sama dengan harganya, 5. Jadi setelah kita memperoleh MPL, kita kalikan harganya. 10 kali 5, 50. 10 kali 5, 50. Nah, kita akan memperoleh VMPL. Untuk membuat persamaannya VMPL dan juga VAPL, itu menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini rumusnya. W biasa dikurangi W1, W pas waktu periode 1, which-nya MPL-nya 1. Nah, ini 50, kemudian selisihnya W1 dan juga W2 itu minus 5. Kemudian ini L-nya, tenaga kerja pertama kan 0. Nah, terus dikurangi 1 ya tadi. Terus selisihnya itu 1. Sehingga kita akan memperoleh W sama dengan 55 dikurangi 5L. Nah, untuk VAPL-nya setelah kita memperoleh tadi minus 5, ini tadi klik lagi ya ke ininya, ke minus 25, ini adalah W sama ya, rumusnya sama W2 min W1. Bukan W ya. Kalau W itu sama dengan MPL, tapi kalau APL itu ya makanya APL. Gitu. Berarti ini makanya VAPL. Nah, setelah itu sehingga kita akan memperoleh angkanya adalah W sama dengan 52,5 dikurangi 2,5L. Nah, gimana caranya? Ini soal nomor 2A udah ya. Ini kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Ini kalau kita memakai value Islami. Nah, kemudian ternyata diasumsikan, diketahui di soal ini supply of labor-nya adalah L sama dengan W dikurangi 25. Tentukan rentang tingkat upah yang adil dalam Islam. Nah, di sini tadi ini adalah W sama dengan 25 ditambah L, ini adalah secara konvensional ya, maksudnya yang diketahui di soal. Terus ini adalah value dalam Islam. W sama dengan 55 dikurangi 5L. Nah, kemudian ini disama dengankan. Jadi W sama dengan W. Nah, 25 tambah L, terus sehingga kita akan memperoleh L sama dengan 5 dan W sama dengan 30. Nah, VAPL juga demikian cara ngitungnya. Jadi W sama dengan W, sehingga kita akan memperoleh L-nya itu 7,85 dan W-nya itu 32,85. Nah, ini terus kemudian soal ini gimana cara penjelasannya. Jadi VAPL itu kayak gimana sih? Terus VMPL itu gimana? Soalnya itu tentukan rentang tingkat upah yang adil dalam Islam. Nah, jelaskan dan interpretasikan. Jadi prinsipnya dari keadilan yang diungkapkan oleh Pak Sadek ini adalah tentang justice sama scarcity sama humanity ya. Scarcity humanity, justice and scarcity ditambah dari humanity. Nah, kemudian subjektif di sini ada dua ya. Di sini ada subjektif sama objektif ketika kita menentukan gajinya. Nah, si subjektif ini sifatnya adalah humanity. Objektif ini adalah kontribusi dari tenaga kerjanya dan juga market faktornya. Jadi keadaan marketnya. Nah, kemudian di sini gambarnya itu ini. Kalau kita lihat nih, posisinya antara VAPL, VMPL, dan juga VAPL. Ini adalah penentuan seberapa gaji yang diperoleh
di pasar penentuan pasar tenaga kerja, maksudnya harga pasar tenaga kerja, gaji tenaga kerjanya. Ini di garis ini di antara area ini. Ini adalah penentuan tenaga kerja. Nah, kemudian di mana lokasi yang objektif? Objektif tadi dia didasari sama humanity-nya. Dia punya rasa kasihan terhadap terhadap employment. Nah, ini humanity ini dijelaskan. Humanity ini dipengaruhi oleh altruism behavior employer sama nisbah peranan dari government. Nah, jadi gini. Tadi fungsi objektifnya dia sampai ke sini. Ini adalah VMPL ya, produktivitasnya dia ya. Jadi mau nggak mau si tenaga kerja setidaknya dia harus memperoleh gaji itu ya di garis ini, di garisan ini, di area ini, di VMPL ini. Nah, dia bisa naik sampai ke garis VAPL. Nah, VAPL-nya ini adalah garis pembatasnya, nggak boleh melebihi. Ketika ada melebihi VAPL, ya si perusahaannya akan rugi. Jadi gini. Di sini itu adalah kurva yang menjelaskan tenaga kerja, supply tenaga kerja, dan juga demand tenaga kerja. Sebenarnya itu sederhananya. Nah, kemudian dimodifikasi, price-nya kalau di itu kan tenaga kerja kan apa? Gaji kan? Ya nggak? Nah, price-nya itu gaji, kemudian di sini ada penentuan gajinya dia. Penentuan gajinya dia itu didasari oleh dua area ini. Dia nggak boleh melebihi VAPL dan tidak boleh kurang dari VMPL. Nah, kalau objektif, dia garisnya adalah ke bawah. Jadi demand employment-nya itu ya menuju ke arah VMPL. Nah, itu objektif. Nah, tapi kalau misal subjektif, ya ini bisa mendekati VAPL, demand employment-nya untuk menentukan nilai berapa wage-nya. Nah, itu mendekati VAPL. Nah, biasanya untuk yang objektif ini biasanya itu dipengaruhi oleh tadi altruisme employer. Kalau dia mau bekerja dengan suka hati kepada atasannya, terus dia menyenangkan pada atasannya. Nah, di Islam dia berhak memperoleh tambahan gaji atau dia berhak memperoleh semacam penghormatan karena dia sudah mencurahkan lebih. Nah, itu yang diajarkan di Islam ya. Nah, terus objektif ini juga bisa dipengaruhi oleh hizbahnya government. Jadi peran dari government. Jadi gini, apabila DE-nya ini tidak sampai ke arah VMPL ini. VMPL ini kayak basic need-nya dia. Basic need-nya tenaga kerjanya harus terpenuhi. Dia ini tanggung jawabnya government untuk mencapai sini melalui instrumen mungkin zakat atau instrumen lainnya. Jadi basic need yang ada di Islam itu sudah diatur ya, kayak charity, zakat. Nah, itu tuh merupakan kayak ibarat basic need lah yang bisa dipenuhi ketika tenaga kerja. Nah, ini di sini dijelaskan. Nah, terus di sini ada collective bargaining, ada legislative authority. Nah, di sini dia akan shifting effective demand curve upward to the result higher equilibrium wage. The equation of basic need. Nah, ini ya tadi ya. Jadi ini basic need ketika dia nggak sampai ke VMPL, ya itu peranan zakat. Zakat bisa masuk ke dalam sini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak itunya, kurva-kurvanya? Halo guys. Halo. Lanjut saja, Kak. Lanjut ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 2C. Nah, di sini nomor 2C ternyata jika saat itu terdapat perhitungan bahwa kebutuhan minimum sebesar 31. Ini basic need-nya dia. Apa implikasinya terhadap pasar tenaga kerja? Which-nya ini 31, dimasukin aja. Nah, ini dimasukin ke dalam permodelan VAPL-nya tadi. 31 sama dengan 55 dikurangi 5L. Nah, kita akan memperoleh L-nya berapa, dan juga VAPL-nya juga dihitung seperti demikian, sehingga kita bisa analisis nih. Ketika terjadi penentuan kebutuhan minimum itu segini, nah itu dampaknya kayak gimana? Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini yang terjadi apa? Tenaga kerja yang terserap semakin apa? Turun. Ini semula itu tenaga kerjanya jumlahnya 5, dan ini akan turun menjadi 4,8 ketika ada sebuah basic need yang harus dipenuhi. Nah, terus ini juga VAPL-nya juga turun. Semula 8,6 turun menjadi 7,85. Nah, sedangkan gajinya gajinya kan semula itu 5, ini 30, dia naik. Nah, cuman konsekuensinya ada pengangguran di area sini. Ini dampaknya dari adanya upah minimum tadi. Nah, tadi asumsi adalah negara biasa, maksudnya negara dengan mungkin normal ya. Nah, kalau misal ada negara yang fenomenanya ini adalah labor abundance less development country. Ini kayak ya negara terbelakang lah. Negara terbelakang, dan juga dia punya pengembangan yang kurang gitu. Nah, yang terjadi itu kayak gimana? Kurva supply-nya semula kan ini lurus. Nah, kalau misal lurus, ini akan menjadikan wage-nya itu juga naik kan. Nah, si perusahaan itu nggak mampu ngasih wage yang segitu tingginya. Tuh, ketika ini supply-nya itu garis lurus ini ya, itu nggak mampu dia. Karena ini less labor abundant ya. Jadi jumlah tenaga kerja yang terdidik itu sedikit, sehingga dia bisa memperoleh dia punya power untuk menentukan berapa nilai gajinya dia. Nah, pada akibatnya ada kebijakan upah minimum. Nilai upah minimum ini yang memaksa kurva supply tenaga kerja ini tertarik. Jadi semula lurus, ditarik karena ya nggak mampu lagi si tenaga produsen ini menggaji segitu tingginya, sehingga kurvanya akan segini, kayak seperti ini. Dan ini implikasinya apa? Implikasinya ya terjadi pengangguran juga. Jadi di sini harusnya supply-nya itu ada di sini terlalu banyak. Ternyata yang diserap ke dunia tenaga kerja, di dunia kerja itu dikit, dan gajinya pun juga ditentukan segini aja. Nah, itu yang terjadi di negara LALDC. Ini mungkin negara yang terbelakang ya. Paham nggak dari sini kurvanya? Jadi paham, Kak. Mengapa dia bisa ada patahan, terus kurva demand dan supply-nya. Ini tuh sebenarnya model ini tuh udah lama, udah tahun 1989 tadi kan. Jadi kalau kalian pengen mengembangkan lagi mungkin permodelan lain gitu, menambahkan unsur-unsur yang mungkin harus diperhitungkan ya ketika kita menentukan upah tenaga kerja, itu masih terbuka di sekarang. Soalnya teori ekonomi Islam, ekonomi development itu sekarang ini masih berkembang gitu. Nah, kalian mungkin bisa mengembangkan itu. Nah, ini kita ke soal nomor 3. Nah, ini pricing ya, masih ke pricing. Jadi di jurnalnya Pak Sadek ini sebenarnya membahas tadi pasar input dan juga akad-akadnya.
Jadi ketika mudharabah gimana, musyarakah gimana. Nah ini ketika musyarakah. Terdapat dua orang, Asri dan Nabila, yang akan bekerja sama pada suatu bisnis usaha. Keduanya sama-sama menyumbangkan modal, Asri sebesar 500 dengan Nabila 1.500. Selain menyumbangkan modal, Asri juga terlibat pengelolaan bisnis. Sedangkan Nabila tidak terlibat sama sekali. Nah itu mudharabah ya. Nah jika basis profit sharing yang digunakan adalah enggak, Deng. Ini musyarakah tetap, Deng. Kontribusi terhadap modal, berapa bagi hasil yang didapatkan keduanya jika pada periode bisnis tersebut mendapatkan profit 350. Oke, kita langsung ke jawabannya. Diketahui tadi modalnya si A, si Asri itu 500 dan si N itu 150. Nah, totalnya sehingga menjadi 200. Terus kontribusinya adalah 25% dari kapital, sedangkan si N ini kontribusinya 75 dari kapital. Nah, diketahui tadi profitnya udah 25%. Ya udah, berarti langsung dikalikan aja. 350 dikalikan 25%. Sehingga dia akan memperoleh bagi hasilnya adalah 87,5. Nah, sedangkan si N ini sama juga dari 350 dari profitnya udah diketahui tadi dikalikan kontribusi modalnya tadi. Nah, ini untuk 3A, 3B ketika dia profitnya 350. Nah, cuman dia ikut entrepreneur. Si A ini ikut entrepreneur. Nah, ini sehingga dia akan memperoleh tambahan profit or sharing-nya 60%. Terus 350 ini dikalikan 60% dari profit. Berarti 220. Si N ini ternyata rasio kontribusinya berubah menjadi 40%. Karena 60% ya, ini 40%. Ya langsung dikalikan aja. Nah, ini penjelasannya. Jadi, secara umum, secara general ya, secara teori ini ya, secara general, kalau misal kalian berkontribusi, ini kurva sebenarnya kurva 2 ya, Edward box. Jadi ada dua individu I sama individu F ini ya. Nah, ini ada dua ada dua penjelasan di sini unsur, di sini capital sama share of profit. Ini juga share of profit. Nah, ketika si COF ini dia berkontribusi kapital 25%, ya harusnya dia harus menerima profitnya itu sebesar 25% juga. Nah, ini kondisi awalnya. Begitu juga dengan OI. Ketika dia punya kontribusi kapitalnya ini 75%, di sini ya titiknya, dia harus dapat share-nya sejumlah 75% juga. Kecuali si OI-nya ini dia berkontribusi di usahanya. Nah, dia bisa berhak memperoleh sampai ke titik sini. Ini si OI ini. Dan si OF-nya ini dia bisa memperoleh sampai ke titik sini. Sampai ke titik 60. Nah, ketika di titik 60 ya berarti salah satunya share of profit-nya ini 60 sehingga kapitalnya meskipun ini tetap 25 tapi di sini dia punya effort untuk sampai ke sini sehingga share of profit-nya dia bertambah. Nah, ini yang terjadi di musyarakah dan ini diperbolehkan di ekonomi Islam. Jadi diperbolehkan oleh Imam Hanafi waktu itu yang kita bahas kemarin di papernya Sadek. Paham nggak untuk memahami kurva ini? Nah, ini pembagian keuntungan yang adil sebenarnya di titik sini ya, di atas ini ya. Nah, tapi kalau ini dia ada kontribusi, dia mempertimbangkan keterlibatan usaha. Kayak di garis ini kayak daun. Nah, ini ketika kita musyarakah. Ini ex ante pricing di musyarakah ya. Nah, kalau ini di mudharabah. Nah, jika ternyata usahanya mengalami kerugian, ini masih musyarakah ya, tapi ini dia mengalami kerugian. Sedangkan jika usahanya mengalami kerugian sebesar 150, sedangkan sebelumnya telah disepakati basisnya profit sharing.
menggunakan basis keterlibatan terhadap usaha. Ya, dia harus dikalikan juga loss-nya tadi terhadap kontribusi modalnya. Keduanya harus nanggung gitu. Nah, ini ya disebut dengan sharing risk. Nah, kalau kalian memakai bunga, nggak ada kayak sharing risk kayak gini, nggak adil jadinya. Jadi dia transfer risk. Kalau kau gagal bayar atau mengalami kerugian, ya udah nggak mau tahu si bunga itu, si rentenir itu nggak mau tahu untuk memperoleh bunganya cicilannya berapa, itu nggak mau tahu dia. Nah, ini juga dikalikan kontribusinya sehingga dia memperoleh kerugian juga 1-112,5. Jadi nggak cuman untung doang yang dibagi, rugi pun juga dibagi. Nah, ini soal nomor 4 terakhir ya. Nah, jadi soal nomor 4 ini tentang mudoroba. Jadi di sini ada sohibul mal namanya Catur dengan mudoribnya ini Ferdi, pemilik modal ya, Catur. Sedangkan yang menjalankan usahanya itu adalah Ferdi. Ini modalnya diberikan Catur sebesar 600, dengan Ferdi ini hanya menjalankan usahanya saja. Jika usaha menghasilkan profit 200, berapa bagi hasilnya? Terus yang B, jika usaha menghasilkan kerugian 100, berapa bagian hasilnya? Kalau hitung-hitungannya ini gampang ya, hitung-hitungannya langsung dikalikan saja. Nah, yang mungkin yang agak bingung itu adalah memahami kurvanya ini ya, konsepnya ini. Jadi di sini itu sama kayak tadi konsepnya. Di sini supply dan juga ada demand. Ini ada supply sama demand capital itu uangnya ini, uang mudoroba. Nah, kemudian di sini ada dua agen ekonomi K sama agen ekonomi E. Nah, di sini ada kontribusi share of profit terhadap pemilik modal, terus ini kuantitas barangnya dia. Jadi ketika ini mungkin itu ya, ini ownernya kali ya, ownernya. Kemudian kalau ini itu usahanya dia. Nah, titik pertemuan supply capital sama demand capital, inilah titik di mana bagi hasil antara sohibul mal dan juga mudorib itu terjadi. Paham nggak dari sini? Jadi bagi hasilnya, angkanya itu ditentukan dari pertemuan antara titik supply, garis supply, dan juga garis demand pada capital. Kayak gitu. Nah, sehingga kita akan memperoleh berapa nilai bagi hasil dari kedua agen ekonomi ini. Nah, dari sini ada pertanyaan. Nah, ini soal terakhir tadi, penghitungannya tinggal dikalikan aja, ketika rugi pun juga dikalikan. Nah, tapi ketika ini ada perbedaan ya. Ketika mudoroba, berarti si mudorib itu dia tidak menerima pengurangan, maksudnya tidak menerima kerugian, soalnya itu udah ditanggung oleh pemilik modal semuanya, karena rugi ya. Dia udah rugi sendiri, rugi waktu, rugi usaha, rugi effort yang dilakukan, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Halo guys. Jelas, Kak. Oke, cukup jelas semuanya. Nah, mungkin demikian asistensi kali ini. Mohon maaf, mungkin tadi agak lama dan juga materinya ini agak berat ya. Soalnya ada teorinya juga, ada fakta di lapangan juga. Ini semata-mata untuk membuka inspirasi kalian. Jadi ketika kalian menganalisis sebuah teori, sebuah masalah realita yang ada di lapangan, jangan tinggalkan teori yang kalian pelajari. Dan itu bisa jadi itu sebagai pisau analisis kalian. Dan mungkin kalian itu ini sebenarnya kan ekonomi ESDMK ya, ekonomi ekonomi sumber daya manusia ya, ESDMK lah, itu yang ada di DEP-IE. Nah, nanti kalian jangan hanya, kalau misal kalian punya ketertarikan untuk membahas tentang ekonomi ketenagakerjaan, ya matkulnya diambil, itu rekomendasi banget. Karena di sana itu nanti kita membahas juga behaviornya seseorang,
tenaga kerjanya, dimulai dari mikronya. Dan dari sisi mikronya itu juga banyak banget yang bisa kita bahas ke teori ekonomi Islam. Kayak misal apakah religiusitas seorang itu membuat produktif atau sebaliknya. Kemudian jam kerja itu apakah bentrok dengan ibadahnya mereka. Terus juga penentuan kayak semacam kayak semacam ya tenaga kerja lah, pokoknya tentang tenaga kerja dalam Islam itu banyak banget yang belum terbahas di ekonomi input ini, ekonomi ketenaga kerjaan ini. Soalnya di ekonomi Islam itu yang paling banyak ya perkembangannya, paling gede ya sekarang ini ya, ini di sektor finansial. Itu udah tingkatannya itu udah tingkatan advance gitu. Jadi untuk kayak ekonomi ketenaga kerjaan, terus ekonomi demografi, itu ekonomi Islam, orang-orang ekonomi Islam itu jarang banget yang menyentuh ke ranah seperti itu. Kebanyakan ya mereka masuknya ke ranah ke finansial dan lain-lain. Mungkin itu aja asis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.